Hai guys, merhaba. Kembali lagi di vlog kami yang jarang banget upload. Jadi hari ini alhamdulillah ada kerajinan untuk mau bikin vlog. Karena selama bulan puasa aku nggak ada vlog sama sekali. Entah itu acara jalan-jalan atau ngevlog makan-makan, bukber gitu. Sebenarnya ada beberapa bukber sama teman-teman Gelin yang lain, cuman karena udah keriuhan semua guys, jadi nggak bakal sempat ngevlog karena udah ribet. Karena buka puasa tuh di sini tuh sekitar jam 7. Sekarang hari ini jam 7 lewat 55 menit, jadi hampir jam 8 buka puasanya. Jadi kalau perjalanan tuh udah ribet duluan dari sorenya. Jadi makanya aku cuma mau ngevlog hari ini jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi waktu itu di Instagram aku pernah buka question box gitu. Nah di sini, dan baru sekarang aku jawabin, bikin vlognya. Karena baru ada hari ini kesempatannya. Agak sibuk ya guys. Sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget guys. Jadi aku tuh lagi beberapa gitu rajin. Ini aku bikin kue bawang, padahal nggak ada tamu juga ya. Terus aku ada bikin juga putri salju. Nih putri salju. Terus aku ada bikin juga nastar yang pasti ya. Ini nastar. Jadi ya bikin aja kalau siapa tahu ada teman mau datang ke rumah. Jadi seenggaknya punya ala-ala suasana di Indo ya, walaupun di Turki lebarannya itu nggak serame dan seriuh di Indo gitu. Aduh lepas guys bunganya. Ya udah kalau gitu aku langsung aja bacain dan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di Instagram. Oke, pertanyaan yang pertama kayaknya yang agak banyak yang ditanyain. Apakah saling berkunjung seperti di Indo? Apa ada tradisi pembagian angpau? Kalau berkunjung di sini ada kayak ke tetangga yang terdekat gitu. Cuman nggak yang kayak di Indo keliling komplek gitu atau kelilingin blok-blok gitu. Tapi paling cuman kayak kiri kanan, terus seberang apartemen, paling biasanya gitu aja, nggak semua didatengin tetangga-tetangga. Terus ke keluarga juga ada, jadi kayak yang muda datangin yang lebih tua gitu. Atau misalkan satu orang ada bikin acara kumpul di satu rumah gitu. Di sini juga ada kayak di Indo. Terus ada tradisi bagi ampau. Kalau di sini kayaknya selama aku lebaran 4 tahun di sini, jadi tapi setahunnya aku lebaran di Indo, 3 tahun lebaran di sini. Setahu aku belum pernah lihat yang bagi-bagi kayak buat anak-anak gitu ya. Tapi di sini tuh biasanya anak-anak entah siapapun, pokoknya anak-anak, mereka biasanya ngebelin satu-satu rumah di apartemen gitu. Terus mereka tapi biasanya mintanya seker atau coklat permen gitu. Ya ada sih beberapa yang ngasih uang, tapi kayaknya jarang banget. Jadi mereka tuh lebih pada ngumpulin seker atau coklat Bayram kayak gini contohnya. Aku malah udah juga nyiapin. Nih biasanya ciri khas mereka tuh kayak coklat-coklat kayak gini. Ini juga ada beberapa coklat-coklat. Jadi kayaknya lebih ke ngumpulin coklat-coklat daripada uang-uang gitu. Juga ada permen-permen Indo, aku siapin juga. Jadi kalau uang di sini jarang, tapi lebih ke permen atau coklat-coklat. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Biasanya tradisi hari raya di sana gimana kak? Salam-salaman juga nggak kayak di Indo? Kalau salam-salaman jabatan tangan kayaknya jarang, tapi misalkan keluarga inti, misalkan gitu adik ke kakak atau anak ke orang tua, mereka biasanya salaman ada ke orang tua. Misalkan salamannya tapi bukan kayak gini aja, mereka tuh 2 kali salamannya di bibir sama di kepala gitu. Mereka 2 kali cium tangan. Itu biasanya cuma keluarga inti atau misalkan ke orang yang lebih jauh banget tuanya. Tapi itu jarang banget, tapi biasanya cuma di keluarga inti kayak adik ke kakak atau anak ke orang tua gitu. Jadi kalau untuk ketemu
kerabat atau ketemu tetangga atau ketemu siapapun gitu pas hari lebaran atau suasana lebaran, mereka nggak salam-salam. Biasanya mereka cuman ucap assalamualaikum atau merhaba gitu, terus habis itu bilangnya i Ramazanlar atau hai Ramazanlar gitu aja. Nggak ada yang salam-salaman kayak kita salam-salaman jabat-jabatan tangan, nggak ada guys. Jadi cuman ucapan aja. Oke, terus kita jawab lagi. Kalau lebaran di sana sama nggak ramenya kayak di Indo, ada takbiran dari malam. Ini yang sangat-sangat kita warga Indonesia yang ada di luar negeri itu, khususnya di Turki, itu bakalan kangen banget suasana malam takbiran di Indo. Karena di Turki entah kenapa lebaran Idul Fitri mereka malahan nggak serame itu. Mereka tuh lebih ramenya Idul Adha. Ya walaupun gak rame-rame banget kayak di Indo, cuman lebih kayak memeriahkan itu lebaran Idul Adha atau Idul Kurban. Bahkan libur cuti lebaran Idul Fitri sama Idul Adha itu beda. Jadi Idul Fitri itu cuman sekitar 4 hari. Tahun ini cuma 4 hari. Itu pun Sabtu Minggunya kena ya guys. Jadi cuma 4 hari. Kamis. By the way di sini lebarannya tanggal 21 April insya Allah hari Jumat. Katanya di Indo tanggal 22, kurang tahu, tapi katanya beda sehari. Jadi di sini cuman dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah kerja lagi. Tapi sedangkan misalkan Idul Adha atau Lebaran Kurban, itu lebaran cuti mereka atau libur mereka dari Turki itu bisa sampai 9 hari. Bahkan 10 hari. Pokoknya lebih panjang libur Idul Adha dibanding Idul Fitri. Terus di sini rame, nggak begitu rame. Takbiran juga nggak ada di masjid-masjid yang takbiran Allahu Akbar nggak ada. Cuman mereka biasanya cuman di rumah doa gitu-gitu aja. Tapi nggak ada yang atau pawai mobil-mobil gitu atau misalkan nyalain kembang api, di sini nggak ada. Jadi nggak serame dan sesemeriah di Indo. Itu yang pasti sangat dirinduin yang misalkan lagi di Turkinya udah 2 tahun atau 3 tahun belum pulang ke Indo, itu pasti kerasa banget kangennya guys. Oke, ini pertanyaannya juga kita jawab. Biasanya orang-orang excited beli baju baru atau kembaran keluarga gitu nggak? Ini juga nggak ada guys di sini tradisinya. Jadi mereka mungkin ada beberapa ya kayak beli baju baru gitu, tapi yang nggak kayak excited tiap tahun atau tiap lebaran harus pakai baju baru. Ya mungkin ada ya beberapa yang memang menerapkan itu, tapi bukan tradisi. Kalau kita kan di Indo tradisinya kayak baju baru, sepatu baru, tas baru, ya, semua serba baru. Sedangkan di sini jarang banget. Jadi walaupun kalian ke mall itu nggak bakal serame kayak mall di Indo mau menjelang lebaran. Di sini yang rame malah market, karena mereka biasanya kayak masak untuk tamu-tamu, tapi itu juga bukan makanan berat. Jadi mereka itu biasanya cuman nyediain makanan khas lebaran kayak yaprak dolmase, itu yang dari daun anggur yang isinya nasi. Terus misalkan kue kering mereka juga ada, tapi yang versi asin. Ada juga sih yang versi manis, tapi biasanya mereka kalau lebaran tuh lebih yang ke versi asin. Terus biasanya bikin kayak salad gitu. Jadi mereka tuh nggak ada makanan berat. Biasanya yang identik juga ada borek atau baklava. Itu baklava sih yang biasanya kalau ada acara-acara besar. Jadi mereka nggak ada, jarang banget di sini nyediain yang kayak nasi, terus makanan berat ayam, daging, jarang banget. Karena menurut mereka berkunjungnya kan biasanya tuh abis sholat Id. Biasanya kan jam 10, jam 11 betul baru datang ke rumah-rumah, dan itu jam siang. Nah jam siang itu mereka jarang banget makan berat. Jadi biasanya mereka cuma nyediain makanan yang nggak terlalu berat gitu. Kayak cuman cake atau baklava atau borek tadi. Temannya yang pasti ngeteh ya guys, ngecai. Terus misalkan ada minuman-minuman juga. Tapi mereka di sini nggak ada minuman kaleng atau teh-teh yang udah ada di kota-kota gitu. Di sini jarang banget ada. Jadi mereka biasanya ya udah beli yang 1 liter nanti dituangin di gelas gitu. Jadi kayak beda banget suasananya sama di Indo. Oke, lanjut. Ada yang nanya, Kak, kalau di sana tarawihnya berapa rakaat? Di sini itu nggak ada sholat tarawih yang kayak kita biasa. Misalkan ada di masjid yang 11 rakaat,
terus ada yang 33 gitu ya. Di sini semua masjid kecil, masjid besar semuanya 33 rakaat. Jadi nggak ada yang 11 rakaat, guys. Oke, kita lanjut lagi. Kak, gimana menu sahur dan buka puasa mereka? Jadi menu buka puasa, sahur dulu deh. Jadi sahur mereka itu biasanya ala sarapan. Jadi mereka nggak ada makan berat, nggak ada nasi, nggak ada ayam, daging gitu pas sahur nggak ada. Jadi mereka ya ala sarapan Turki. Kalian tahu kan yang cuma topping makan pakai roti atau misalkan corba, sup gitu. Tapi jarang banget, biasanya cuma roti terus abis itu teh, udah gitu aja. Jadi benar-benar ala sarapan. Mungkin kayak tambahinnya tuh kayak cuma telur rebus atau misalkan menemen itu tomat gitu, salsa tomat gitu, paling cuman gitu aja, guys. Jadi mereka nggak ada makan berat pas sahur. Terus buka puasanya itu mereka ala makan malam. Jadi mereka tuh kayak nggak ada bedanya bulan puasa sama hari biasa menu makannya, cuman diganti aja, sarapan diganti sahur, buka puasa diganti makan malam. Jadi pas buka puasa mereka langsung makan berat. Jadi nggak ada tuh takjil yang kayak manis-manis terus misalkan goreng-gorengan gitu, nggak ada di sini, guys ya. Jadi kalau misalkan kita buka puasa, aku pengen bikin takjil dulu, ya aku harus bikin. Tapi aku nyediain untuk Ahmed ya makan berat kayak makan malam gitu. Jadi di sini nggak ada menu kecil gitu habis buka puasa, paling cuman kurma, minum air putih terus langsung makan berat. Jadi itu beda banget sama kita, yang kita sahurnya harus makan berat, terus pas buka puasanya harus makan cemil-cemilan dulu, ntar habis tarawih baru makan berat. Nah sedangkan di sini buka puasa langsung makan berat. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya, guys, biar durasinya nggak kepanjangan. Yang paling banyak ditanyain adalah apakah di Turki ada THR untuk yang kerja ya, versi yang kerja atau di kantor-kantor. Jadi di sini tuh nggak ada namanya THR. Biasanya mereka adanya uang makan atau voucher belanja. Jadi biasanya ada kantor yang beberapa nyediain sarapan sama makan siangnya di kantor. Bisa kayak Ahmed biasanya dapat sarapan sama makan siangnya di kantor. Nah tapi karena puasa kan nggak sarapan sama makan siang, jadi itu diuangkan gitu dalam bentuk voucher. Jadi bukan dalam bentuk uang yang ditransfer gitu. Jadi mereka biasanya dalam bentuk voucher belanja. Jadi ada salah satu market tertentu, misalkan kayak Ahmed biasanya dari kantornya tuh dari ke market Carrefour. Jadi nanti dapat card Carrefour, ada limitnya. Jadi itu nanti buat dipakai belanja. Jadi mereka tuh di sini lebih untuk sembako, guys, dibanding untuk kayak beli baju baru atau misalkan kue kering apa gitu. Di sini nggak ada. Jadi makanya mereka THR-nya dalam bentuk voucher belanja. Mungkin ada beberapa kantor yang langsung ditransfer uang. Nah Ahmed selama aku nikah sama dia, setahu aku selalu voucher belanja. Tapi tahun ini alhamdulillahnya dapat uang cash, jadi kayak ditransfer uangnya langsung tanpa voucher belanja. Jadi kita terserah mau belanjain uangnya ke market manapun atau kita mau pakai untuk kebutuhan yang lain. Itu lebih enak menurut aku dibanding kita harus dapat voucher belanja di salah satu market tertentu. Jadi kayak THR untuk pensiunan, di sini juga pensiunan juga ada dapat, cuman nggak 2 kali lipat gaji. Nah THR pun atau voucher belanja pun bukan 2 kali lipatnya gaji. Misalkan anggap aja UMR sekarang itu 8.500 lira. Nah terus nanti dapat voucher belanjanya berarti 8.500 lira dong? Enggak. Jadi cuma dapatnya sekitar 2.500, 3.000, 3.500, sekitar itu aja. Jadi kayak setengahnya dari gaji UMR voucher belanjanya. Jadi bukan 1 bulan gaji. Terus kalau untuk yang pensiunan, misalkan kayak mertua udah pensiun, itu dapat uang bulanan, tapi dapat plus juga tambahan itu sekitar 1.000 apa 1.500 kalau nggak salah, tergantung semasa dia kerjanya itu kerja terakhirnya apa gitu. Misalkan kayak mertua dapatnya sebulan kurang lebih 7.000 apa 7.500 gitu, terus dapat plusnya 1.500-an hampir 2.000-an. Jadi dapat tambahan itu bukan sama kayak gaji atau sama kayak uang pensiun, tapi mereka cuma dapat kayak setengahnya atau mungkin seperempatnya aja. Jadi kayak beda banget sama di Indo.
Oke guys, kalau gitu segitu aja pertanyaan beberapa yang aku jawab. Semoga sedikit informasi untuk kalian yang pengen tahu tentang Turki, Lebaran di Turki gimana, atau suasana bulan puasa dan Lebaran Turki gimana. Walaupun nggak ada videonya, seenggaknya aku dari sini cuma menjelaskan gimana kira-kira bulan puasa dan lebaran di Turki, biar kalian gak terlalu shock banget. Siapa tahu kalian pengen bulan puasa atau lebaran jalan-jalan ke Turki, lihat suasananya gimana, jadi kalian gak kaget-kaget banget suasana di Turki. Kalau gitu sampai segini dulu videonya. Insya Allah misalkan ada kesempatan atau misalkan ada waktu yang tepat pas lagi lebaran, kita mungkin ngevlog, tapi belum tahu ya guys. Kita lihat kondisi dulu. Misalkan ada kesempatan untuk ngevlog dan kayaknya bagus untuk di vlog, aku bakal ngevlog. Tapi kalau nggak ada ya mohon maaf ya guys. Kalau gitu sebelum bulan puasa ini berakhir, aku mewakilkan suami juga ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Makasih untuk kalian yang udah nonton video-video kami, walaupun kadang videonya nggak jelas, walaupun nguploadnya kadang sebulan cuma 2 kali, tapi makasih banget yang udah mau banget nonton video-video kami. Kalau gitu sampai segini dulu videonya. Thanks for watching. Bye. I Ramadan lah.